Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan berbagai amaliyah di bulan Ramadan, dan pagi ini kita telah menyelesaikan sholat subuh berjamaah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya. Wajib kita bersyukur kepada Allah bahwa sampai pada detik ini kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan di mana amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya, bulan yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tahun lalu berkumpul bersama kita berjamaah di masjid bersama-sama, bareng-bareng menunaikan puasa di dalam keluarganya, bersama-sama dalam majelis pengajian di kantor dan dalam berbagai kesempatan. Namun pada bulan ini, tahun ini sudah tidak lagi membersamai kita. Dan yang paling akhir kemarin baru saja kita melepas kepergian saudara kita, bapak kita, Ustadz Yulianto, yang selama ini aktif berdakwah bareng-bareng satu tim dengan kita di majelis tabligh daerah, sangat rajin sampai ke pelosok-pelosok, rutin hari Ahad ke Kepil. Kepil itu banyak titik-titik pengajiannya. Kota Kalah kayaknya ini, kecamatan Kota Kalah. Satu kali berangkat Kepil itu bisa tiga titik di pengajian Ahad itu. Biasanya Pak Yuli, Pak Fendi, Pak Girman. Kalau saya dompleng kadang-kadang. Ya. Ada Selintang, Kalibawang, ke pelosok-pelosok itu. Dari Kalibawang malah saya biasanya Indo, ya, menghindar. Sambil karena waktu jauhnya itu luar biasa. Namun Pak Yuli dengan tim yang lain biasanya siap sedia untuk berangkat tanpa banyak alasan. Nah, ini saya yang mungkin relatif lebih muda di antara rekan-rekan tabligh aja, cok Indo ya. Usilah lagi sibuk banget kayak. Atau alasannya waktu bersamaan dengan kegiatan yang lain. Masih sangat terngiang-ngiang dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai pembicaraan, dan mungkin kadang guyon-guyonnya. Namun hari ini sudah tidak lagi membersamai kita.
Belum lama ini malam Kamis yang terakhir berarti itu rapat di rumah beliau dalam kondisi yang sakit. Biasa kami di Masjid Tabligh malam Kamis, Rabu malam Kamis rapat rutin, pertemuan rutin. Dan dalam keadaan sakit beliau masih menyempatkan diri untuk rapat di rumahnya. Saya pikir sakit biasa ya, karena keluhannya kan di kaki ya. Sebelumnya pernah menunjukkan ke saya di Masjid Fatimah Zahra, wah ini kurang fit ini. Ya, dengan dilihat, ditunjukkan, dibuka kakinya, diikat-ikat itu. Saya pikir penyakit ringan saja, namanya kakinya sulit untuk berjalan kan penyakit yang mungkin tidak terfikirkan itu sakit yang serius. Namun ternyata beliau sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Dan kita sebenarnya orang yang sedang antri menunggu giliran kapan saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nunggu daftar antri. Dan antrian itu tidak ada rumusnya. Kondisi apakah harus tua dulu? Yang nomor 1, yang paling putih rambutnya dulu, atau yang sudah paling sering sakit? Belum tentu. Pak Yuli juga saya jarang mendengar beliau sakit itu. Ya. Nggak tahu kalau kondisi sesungguhnya sering sakit atau tidak. Tapi yang selama kita bergaul dengan beliau, ya tidak pernah mendengar beliau mengeluh sakit. Mungkin ada di antara teman-teman kita yang sering mengeluh sakit, tapi masih sampai sekarang masih bertahan. Ya. Yang tidak mengeluh sakit sudah terlebih dahulu. Kematian tidak mengenal usia. Tidak harus tua, yang muda pun bisa. Bisa yang tua duluan baru yang muda, atau yang muda belakangan yang tua duluan. Padha wae ya. Tidak peduli apakah dia raja atau rakyat jelata, orang kaya atau orang miskin, masih punya tanggungan ataukah sudah bebas, punya banyak anak, keluarga ataupun tidak, kematian itu tidak pandang bulu, mendatangi siapa saja yang memang telah ditetapkan batas atau ajalnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ketika ditanya, Pak kasih judul Pak, judulnya apa? Maka saya menyampaikan fokus pada tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita mau kemana sih sebenarnya? Maka sebenarnya judulnya itu, kalau temanya tadi tentang fokus pada tujuan akhir, kalau saya beri judul di materi saya, mau kemana kita? Kayak pertanyaannya Dora. Mau kemana kita? Gini. Dalam kitab Nasoihul Ibad kita diingatkan, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yamsauna khamsan. Akan datang suatu zaman ala ummati, atas umatku, yuhibbuna khamsan, yang mereka itu mencintai yang 5, wa yansauna khamsan, dan mereka melupakan 5 perkara yang lain, yaitu yuhibbuna dunya, mereka mencintai dunia, wa yansaunal akhirah, dan mereka melupakan akhirat. Betapa banyak orang yang sangat cinta terhadap dunia ini dengan segala macam kenikmatannya, mencoba untuk meraih dengan segala jerih payahnya, pagi siang malam memikirkan dunia, namun untuk akhirat
yang bersifat kekal abadi, walal akhiratu khairu wa abqa, yang akhirat itu sungguh lebih baik dan lebih kekal, itu kita lupakan. Wa yansaunal akhirah, mereka melupakan akhirat. Yuhibbunad dura wa yansaunal kubur, mereka suka atau mencintai rumah yang mewah, rumah yang megah, namun wayan saunal kubur, mereka melupakan kubur. Sibuk membangun rumahnya, mempercantik, memperindah, meninggikan bangunannya, memperluasnya untuk satu tempat yang tidak akan lama dia tempati, yang tidak akan lama ditinggali, namun melupakan tempatnya setelah itu, yakni kubur. Yang kubur ini jauh lebih lama daripada tempat tinggalnya di dunia, rumahnya di dunia. Maka kalau kita ke kuburan, kita mengamati, menyaksikan ya, makam yang sudah lumutan itu, kita mestinya merenung, ya Allah, ini sudah berpuluh-puluh tahun ini tinggal di kubur, sudah melampaui masa lamanya dia di dunia, berkali-kali lipat, karena fase alam kubur baru akan selesai nanti setelah saatnya Israfil meniupkan sangka kalanya. Di Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, nanti baru akan tukul ya, akan bangkit. Dan itu adalah setelah kiamat, setelah hancurnya alam semesta ini. Kubur yang lebih lama kita tinggali, kita tempati, sering orang melupakan dan lebih cenderung untuk memperindah, mempercantik tempat tinggalnya di dunia ini, rumahnya. Yang untuk mendapatkan rumah di dunia itu juga dengan susah payah, harus sering kredit, harus nyicil, sampai pecicilan itu nyicilnya. Jadi menikmati sesuatu yang sebenarnya juga penuh dengan ketidaknikmatan, karena harus mencicil tempat tinggalnya di rumah di dunia ini. Namun untuk tempat di akhirat, di alam kubur, kita kok bisa-bisanya sering melupakannya. Yuhibbunal mala wa yansaunal hisab, mereka sangat mencintai mal, al-mal, harta, menghitung-hitung harta bendanya, namun lupa menghitung dalam hari perhitungan, yaitu yaumul hisab. Sibuk menghitung-hitung jumlah hartanya, berapa yang ada di tabungan, sudah berapa ratus juta, berapa miliar yang ada di deposito, sudah berapa banyak investasinya, berapa luas tanahnya, mau kemana lagi dia untuk meningkatkan pendapatannya, terus berpikir, menghitung-hitung aset-asetnya. Namun dia melupakan untuk menghitung kondisi dirinya nanti di yaumul hisab, hari perhitungan. Ini yang parah dari kelakuan manusia, yang
akalnya sungsang. Kebalik berarti itu. Sesuatu yang kekal dia lupakan, sibuk membangun sesuatu yang sifatnya fana, akan rusak. Menghitung-hitung hartanya di dunia, tapi melupakan perhitungannya di yaumul hisab. Yuhibbunal iyala wa yansawnal khur. Sangat mencintai keluarga, mencintai istrinya, mencintai wanita, tapi wa yansawnal khura. Dia melupakan bidadari atau pasangannya di akhirat kelak. Yuhibbunan nafsa wa yansawnallah. Dia sangat mencintai dirinya sendiri dan dia melupakan Allah. Inilah 5 perkara yang mesti menjadikan kita sering merenungkan diri kita. Dan ini banyak terjadi di kalangan manusia yang mereka yuhibbuna khomsan wa yansawna khomsan. Mencintai yang 5, melupakan yang 5. Yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Mencintai dunia, melupakan akhirat. Yuhibbuna dura wa yansawnal kubur. Mencintai rumahnya di dunia, melupakan tempatnya di kubur. Yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Mencintai hartanya, menghitung-hitung hartanya, tapi melupakan hari perhitungan yaumul hisab. Yuhibbunal iyala wa yansawnal khura. Mencintai pasangannya di dunia sampai melupakan pasangannya, yakni bidadari di surga. Yuhibbunan nafsa wa yansawnallah. Mencintai dirinya sendiri tapi melupakan Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita merenung beberapa hal yang Allah peringatkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi. Yang pertama, bahwa semua yang ada di sisi kita itu pasti akan lenyap, akan binasa, akan hilang, berpindah tangan daripada kita. Ma'indakum yunfadu, ma'indakum yanfadu, wa ma'indallahi baq. Apa-apa yang ada di sisimu itu pasti akan rusak, pasti binasa. Tetapi yang di sisi Allah itulah yang kekal. Oleh karena itu, Pak Haris sering mengingatkan pada kita, kalau kita cinta pada diri kita sendiri dengan cinta yang sebenarnya, kalau kita cinta pada harta dengan cinta yang benar, maka jadikanlah itu kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dibelanjakan di jalan Allah. Maka menjadi perbendaharaan yang sifatnya kekal. Karena apa-apa yang di sisi kita itu pasti akan habis, rusak, binasa, ataupun berpindah tangan. Setelah kita mati, maka nanti rumah yang dulu kita bangun dengan susah payah akan dimiliki oleh yang lain, diwariskan kepada yang lain. Hartanya, sawah ladangnya, kendaraannya nanti akan segera dibalik nama atas nama orang lain. Maka tidak lagi kita menikmati dan tidak lagi kita miliki kecuali apa-apa yang telah dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita sebagai makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka pasti pula akan disempurnakan balasan kalian semua di yaumul qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Maka siapa yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang-orang yang beruntung, orang yang sungguh-sungguh mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Dan kita juga diingatkan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ingatlah bahwa kehidupan dunia ini,
kesenangan dunia ini adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu daya. Sudah lelah, capek kita mengumpulkan dunia, tapi kita tidak benar-benar menikmatinya. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti akan menjumpai kematian. Meskipun kalian berada dalam benteng yang kokoh, benteng yang tinggi, pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Ada satu kisah pada zaman Nabi Sulaiman, seorang menterinya ketika lagi meeting bersama Nabi Sulaiman, ada orang yang datang tiba-tiba. Bukan orang setempat, tapi sekonyong-konyong datang. Sambil mengawasi dengan sorot mata yang tajam, fokus kepada salah seorang menterinya. Sambil menggetarkan hatinya. Orang ini mengamati saya dengan pandangan yang begitu aneh. Dan masuk dalam hati saya perasaan yang menjadikan saya khawatir. Maka setelah itu menterinya tanya kepada Sulaiman, wahai Nabiullah, Nabi Sulaiman, siapakah dia? Waktu kita pertemuan kok ada orang datang dan dengan sorot mata yang tajam mengamati saya. Maka dijawab, itu adalah malakul maut, malaikat maut. Wah, tambah lagi gilapan itu. Tambah ngeri lagi, tambah khawatir lagi. Maka minta kepada Sulaiman agar segera dipindahkan ke tempat yang jauh. Kemudian dipenuhi oleh Nabi Sulaiman, dia dikirimkan ke tempat yang jauh. Namun sore harinya orang itu datang lagi. Maka Nabi Sulaiman menegur, kamu kenapa datang lagi? Tadi pagi sudah membuat geger ini. Menteriku ketakutan. Sehingga saya minta dipindahkan. Dan sudah saya pindahkan ke daerah India. Nah, katanya di riwayat itu. Ya, menurut keterangan. Dipindahkan jauh. Kenapa sekarang datang lagi? Jangan membuat orang takut. Maka kemudian menyampaikan yang merupakan malaikat maut itu. Saya diutus oleh Allah tadi pagi untuk mencabut nyawa menterimu. Namun aneh, diperintahkan untuk mencabut nyawa di India, kok masih bersama engkau di sini? Maka jadi bingung saya itu. Namun karena sudah perintah, maka saya menuju lokasi yang ditentukan. Namun ternyata sampai di sana orang itu pun sudah berada di sana. Karena orang itu justru meminta dirinya untuk dipindahkan ke tempat yang jauh, yang itu letaknya adalah memang lokasi dia akan mati di sana. Maka kemanapun kita pergi, bersembunyi kemanapun, berada dalam benteng yang kokoh pun, maka saatnya ajal tiba, maka pasti kematian akan menjumpai. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, suatu saat malaikat Jibril mengingatkan atau menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Berbuatlah sesukamu, tetapi ingat, fa innaka majziyum bih. Engkau pasti akan dibalas. Segala perbuatanmu pasti akan dimintai pertanggungjawaban, akan ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Besar ataupun kecil perbuatan kita semua pasti kita akan menyaksikan balasannya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Dan cintailah siapa yang engkau cintai. Silakan mau mencintai apa saja atau siapa saja. Tapi ingat, fa innaka mufarikuhu. Engkau pasti akan berpisah dengannya. Gak ada yang kekal di dunia ini. Pasti semua akan hancur, binasa, dan kita akan terpisah dengannya. Meninggal atau meninggalkannya, ataupun ditinggal olehnya. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu fokus pada tujuan akhir kita, terminal akhir kita, yakni di kehidupan akhirat. Allah memberikan bimbingan kepada kita, hidayah dan taufiknya untuk selalu berada di jalan kebenaran, senantiasa di dalam kebaikan, dalam rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah sekalian, marilah kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan pagi ini dengan bersama membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.